Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyami dengan NIM 21130300107 dan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Anton Rosali, SHMH. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi hukum pajak di mana yang berjudul yaitu pajak daerah. Latar belakangnya yaitu untuk menambah pemerintahan negara, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, di antaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Dasar Hukum Pajak yang tertinggi, yaitu Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, di mana penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan yang disebut dengan PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bantuan BPHTB, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan pajak ekspor. Selanjutnya yaitu definisi pajak menurut para ahli, di mana menurut Suparman Sumatwijaya, pajak ialah iuran wajib berupa barang atau yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum yang berguna untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu, adapun menurut Remskikas Judiceno, pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara, baik berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang, peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan negara. Adapun unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu, pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan atau pendapatan kepada negara. Yang kedua yaitu, penyerahan itu bersifat wajib. Yang ketiga, perpindahan atau penyerahan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan atau norma yang dibuat oleh pemerintahan yang berlaku umum. Jika tidak, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak. Yang keempat yaitu, ada kontraprestasi langsung dari pemerintahan yang bisa dilihat dari indikasi yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur, yang kedua sarana kesehatan, yang ketiga public facility. Yang kelima yaitu iuran dari pihak yang dipungut yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai negara. Selanjutnya itu poin B yaitu pengertian pajak daerah. Adapun menurut Tommy Marsyahrul, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintahan daerah TK1 maupun pemerintahan daerah TK2. Dan hasil ini dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah yang disebut dengan APBD. Selanjutnya, adapun menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selanjutnya, adapun menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak ialah kontribusi wajib kepada kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baik, poin yang ketiga yaitu C, jenis-jenis pajak daerah. Jadi, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu pajak yang dikelola provinsi. Yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah sebuah kendaraan yang beroda berserta dengan yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Kendaraan yang termasuk alat-alat berat adalah adapun yang termasuk dengan alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda, motor, dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua yaitu bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yaitu bahan bakar kendaraan bermotor adalah suatu jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang terdapat juga dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keempat yaitu pajak air permukaan, di mana air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif pajak air ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kelima yaitu pajak rokok. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak pokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, di mana tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak rokok ini dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya yang B itu pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu pajak hotel, di mana menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, di mana hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau tempat peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, di mana tarif pajak hotel ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang terdapat di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua itu pajak restoran, di mana pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, di mana restoran ini adalah fasilitas yang menyediakan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga, catering, dan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga yaitu pajak hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Yang keempat yaitu pajak reklam, mana reklam adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat
dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum, di mana tarif pajak reklame ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25% yang terdapat di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya itu pajak penerangan jalan, di mana pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Selanjutnya itu pajak mineral bukan logam atau bantuan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu pajak mineral bukan logam dan bantuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak mineral bukan logam dan bantuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, pajak parkir, di mana pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang kedelapan yaitu pajak air tanah, di mana pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah, di mana air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% yang terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu pajak sarang burung walet, di mana menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang ke-10 yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran, di mana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang ke-11 yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, di mana tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% yang terdapat dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya materi yang kedua yaitu fungsi pajak daerah. Fungsi pajak daerah adalah salah satunya sebagai bagian dari pendapatan asli daerah yang disebut dengan PAD. Pendapatan asli daerah ini bisa digunakan untuk pembangunan, juga anggaran rutin seperti gaji pegawai negeri sipil dan sebagainya. Yang selanjutnya itu fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk ikut mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintahan ingin menarik penanam modal, maka bisa diberikan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Dengan ini diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja. Selain itu, pajak daerah juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan insidental, di mana seperti pendidikan untuk anak jalanan, penanganan bencana, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, pajak daerah diharapkan bisa meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik bisa meningkatkan kualitas pembangunan. Yang ke-E yaitu permasalahan dalam pajak daerah. Yang pertama yaitu belum intensifnya penerimaan pajak. Di beberapa daerah masih terdapat banyak potensi pajak yang belum tergali. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh belum efektifnya pemerintahan daerah di dalam penarikan pajak. Solusinya bisa dimulai dari pendataan kembali berbagai objek pajak yang ada di daerah. Selain itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk keperluan pembangunan sehingga ekonomi bisa lebih merata. Yang kedua yaitu penyaluran pajak. Yang ketiga, rendahnya kesadaran membayar pajak. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pajak adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Permasalahan tersebut antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah. Selain itu, juga belum optimalnya penyaluran pajak sehingga masyarakat kurang bisa merasakan manfaat pajak bagi mereka. Baik, dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya salah satu cara untuk menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi negara mulai dari pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat yaitu dengan menambah penerimaan negara melalui sektor pajak. Pajak secara umum dapat dibagi dua yaitu pajak pusat dan pajak pusat seperti yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan yang kedua yaitu pajak daerah, yaitu yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi pembangunan daerah. Jadi pajak daerah ini secara umum dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu pajak daerah provinsi yang terdiri dari 5 jenis pajak. Yang pertama pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua yaitu pajak daerah kabupaten atau kota yang terdiri dari 11 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya